Pengadilan gelar sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabtaudang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabtaudang, ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya, ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabtaudang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya, waktu itu Pak Osman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong. Saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa meledak negara. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka, dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Ini gugatan perbuatan melawan hukum, jelas. Apa perbuatan melawan hukumnya? Yakni adanya ijazah yang palsu diserahkan untuk syarat pencapresan, gitu loh. Apa kerugiannya? Ya klien kami dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya, tapi kita nggak mau ngeklaim rakyat Indonesia, cukup klien kami ya. Jadi rugi karena punya presiden yang tidak sah, ilegal dan konstitusional. Apa tuntutannya? Suruh berhenti presiden dari jabatannya. Kita nggak nuntut di penjara, nggak nuntut didenda berapa triliun, enggak. Jadi sebenarnya ini adalah persidangan adu data saja, adu data dan adu dokumen. Dan kemudian menguji apakah data dan dokumen itu dibuat secara lawful atau unlawful. Jadi apakah itu dokumen yang direkayasa atau dokumen yang betul-betul asli. Jadi sekali lagi ya, forum pengadilan itu adalah forum yang terhormat untuk menguji data masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat itu ya, sobat eros sekalian. Dan tidak bisa juga mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh melayani hal-hal seperti ini. Tidak melayani seandainya gugatan itu hanya didasarkan pada omongan, tidak disertai bukti ya. Tapi kalau disertai bukti ya, apalagi ada alat-alat bukti tertulis sebagai sandingan, maka ini problem yang harus dituntaskan. Pengadilan gelar sidang gugatan ijazah palsu Jokowi 18 Oktober. Jakarta, CNN Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal menjadwalkan sidang perdana terkait dugaan penipuan dengan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober mendatang. Mengutip situs resmi PN Jakarta Pusat, pihak tergugat antara lain Presiden Jokowi, KPU selaku penyelenggara Pilpres, MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pihak penggugat adalah Bambang Trimulyono dengan Ahmad Hosinuddin. Sebagai kuasa hukum, dia meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya. Penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Gaduh soal keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah ditanggapi oleh pihak kampus. Konferensi pers digelar pada Selasa kemarin pada 11 Oktober. Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. Ova memastikan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada tahun 2019. Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana
S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata Ova dalam konferensi pers. Staf kasus kepresidenan staf khusus Presiden Dini Purwono juga sudah angkat suara. Dia meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan. Ia menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada-ngada. Dini menjelaskan Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya. Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, kata Dini melalui pesan singkat kepada CNNindonesia.com pada Selasa 4 Oktober. Kuliah Jokowi di UGM disebut-sebut cuma 2 tahun. Masuk 1983, wisuda 1985. Kok bisa? Populis Jakarta. Riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih terus menyedot perhatian publik setelah ex-Gubernur DKI Jakarta itu disebut memakai ijazah palsu dalam berbagai karir politiknya di tanah air. Selain tudingan ijazah palsu, sejumlah pengguna media sosial kini menyoroti durasi Jokowi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dinilai ganjil oleh banyak pihak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah Jokowi disebut 2 tahun saja meluluskan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Berdasarkan data di Jokowi, masuk SD 1973 berarti hanya 3 tahun sekolah. Masuk SMP 1976 4 tahun sekolah. Masuk SMA 1980 3 tahun sekolah. Masuk UGM 1983, wisuda UGM 1985 di UGM hanya 2 tahun jadi sarjana. Kok bisa? Jenius kah? Tulis akun @fon_edison dikutip pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam cuitannya, netizen ini juga memberikan sebuah pemberitaan sebuah media daring terkait pendidikan Jokowi. Berdasarkan pemberitaan itu, dituliskan bahwa pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas berada di Solo, kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Saat mengenyam pendidikan dasar 1973, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah. Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Letak sekolah ini di Jalan MT Haryono 4, Surakarta, Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980, tapi dia gagal masuk, sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sejumlah netizen pun menanggapi cuitan dan berita tersebut. Mereka heran tak ada teman seangkatan Jokowi yang membantu Presiden untuk klarifikasi. Yang aku heran, kok nggak ada teman seangkatannya baik SMP, SMA, UGM untuk bantu ke beliau klarifikasi. Apa sudah wafat semua? Tulis salah satu netizen.